ketika kita berbicara, ada dalam sebuah lingkungan diskusi, lingkungan pembicaraan, ada kecenderungan orang untuk, secara individu nggak paham posisinya, nggak paham. Sehingga ada juga orang yang, dia nggak sadar gitu ya, karena kebiasaan, memang biasa, vulgar gitu ya, biasa ngomong vulgar. Ketika bicara dengan orang lain, ngomongnya jadi vulgar juga, padahal dia nggak sadar itu bicara dengan pimpinan. Dia nggak sadar juga dia sedang pidato ilmiah misalnya, tapi kok ada unsur vulgarnya gitu. Nah, berarti mungkin juga salah satunya pengaruhnya adalah kebiasaan, gitu ya. Jadi, ketika kita membuat stratifikasi, batasannya itu abu-abu, batasannya tidak jelas banget gitu ya. Ketika kita menyatakan, "Oh, itu ustadz," berarti orangnya ya, gaya berbicaranya nanti bisa ini ya, bisa sangat, sopan, kemudian bisa sangat istilahnya itu, orangnya nanti, bijaksana gitu, nggak mesti, gitu ya. Ada juga, beberapa ustadz yang omongannya kasar, gitu ya. Memang mungkin, menjadi bentuk kebiasaan. Jadi ada kebiasaan, kemudian ada juga mungkin, orangnya tidak tahu gitu ya, atau tidak sadar bahwa dia pada posisi yang seharusnya tidak berbicara demikian. Jadi, stratifikasi itu bukan sekadar milik sosial, melainkan setiap individu punya, pengetahuan terhadap stratifikasi tersebut. Jadi kalau percuma sosialnya punya stratifikasi kalau individunya tidak tahu batasan stratifikasi, gitu ya. Jadi, gaya bahasa itu memang ada stratifikasinya, tapi kalau orangnya tidak tahu stratifikasi tersebut atau nggak tahu batasannya, ya maka akan keluar dari batas stratifikasi. Jadi, terjadi blending, kita jadi bingung, orang ini terpelajar tapi kok gini ya, orang ini katanya kiai tapi kok gini ya, orang ini diskusi ini mahasiswa semua yang datang, tapi kok acaranya jadi seperti ini ya, kok banyak yang tiba-tiba masuk suara nggak jelas ini ya. Nah itu, kemudian kita sebut dengan orang-orang yang keluar dari batas stratifikasi. Itu masuk dalam diskusi Anda di di materi yang Anda ketik nanti. Harus masuk itu. Orang-orang yang tidak tahu batas stratifikasi. Orang-orang yang keluar batas akibat ketidaktahuan dan kebiasaan buruk. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa kemudian akan muncul penilaian gitu ya. Orang dinilai, orang ngomong kemudian dinilai. Ketika ada seorang pejabat kemudian pada pidatonya ada yang vulgar, kita akan langsung kemudian memberikan justifikasi nilai. Oh, berarti orang ini mungkin asalnya dari komunitas yang memang vulgar, gitu ya. Komunitas yang memang tidak atau kurang terpelajar, sehingga ketika ngomong juga jadi kurang bagus, gitu ya. Jadi terkadang kita sampai terjerumus. Jadi kita sebagai pendengar ini ya, tiba-tiba nanti terjerumus pada justifikasi gitu ya. Ya bukan salah kita juga, salahnya dia juga ngomong kok tidak tahu batas gitu ya. Dia sendiri tidak tahu stratifikasi, sehingga kita sebagai pendengar langsung menjatuhkan justifikasi. Oh, berarti orang ini mungkin memang aslinya orang uraan, gitu ya. Memang sekarang posisinya jadi pimpinan, tapi karena aslinya uraan, ya latar belakangnya mungkin uraan, bukan kelompok terdidik dari asli, gitu ya. Jadi seperti itu, kita bisa menilai seperti itu. Jadi orang sebenarnya boleh aja misalnya uraan, tapi tahu situasi dan kondisi, gitu ya. Jadi sebenarnya batas-batas stratifikasi ini yang harus dibahas itu sebenarnya adalah yang pertama keajegan, ya. Yang pertama keajegan. Ketika kita melihat orang berbahasa secara kasar pada situasi tertentu, contoh misalnya dia itu pimpinan sedang pidato atau dosen sedang pidato, kemudian pendengarnya misalnya kalian bikin ulah gitu, ngomong sendiri, apa, kemudian dia teriak memaki,
mungkin menggunakan nama hewan mungkin atau menggunakan kata-kata tabu misalnya langsung diucapkan serta merta gitu ya. Oh anjir, terus gitu, langsung keluar bahasanya. Nah seperti ini tidak bisa kita nilai bahwa oh orang ini kasar, tidak bisa, karena hanya keluar sekali atau beberapa kali dalam tuturannya, keajek gitu ya. Jadi ketika kita nanti melakukan studi pada tuturan seseorang, kita sebagai peneliti nggak boleh serta-merta memberikan batasan tetap ketika seorang pembicara berkomunikasi kemudian dia sekali ngomong kasar kemudian kita katakan oh berarti gaya berbicaranya kasar, tidak bisa gitu ya. Jadi ada batasannya, itu keajegan. Tahu ajek ya? Ajek itu tetap ya. Jadi seberapa banyak atau seberapa tetap dia sering ngomong itu, ngomong kasar itu. Kalau ngomong kasar sering Pak, terus kemudian memaki juga, dari dalam 1 jam tuturan itu dia memaki-maki terus, nah berarti benar dia ngomongnya kasar. Tapi kalau sekali 2 kali berarti ada sebuah gangguan yang kemudian memaksa dia untuk mengeluarkan gaya bahasa tersebut. Bisa jadi dia merasa sudah pendengarnya ini memang sudah keterlaluan, sudah kurang ajar, jadi perlu dimaki. Bukan berarti dia memang tukang memaki, tapi memang lawan bicaranya sudah nggak bisa dihormati lagi. Jadi seperti itu. Batasan itu keajegan. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi batas stratifikasi adalah situasi, kondisi, dan toleransi. Benar yang disampaikan oleh teman tadi itu ya, alasannya mungkin dia tidak tahu situasi, kondisi, dan toleransinya. Dia tidak tahu bahwa tidak boleh mengucapkan hal tersebut. Jadi tidak tahu situasinya, tidak paham kondisinya. Itu yang kemudian membuat kerancuan batasan stratifikasi. Dan yang terakhir adalah stigma masyarakat. Nah, contoh misalnya anjane kowe iki jaran anjane. Coba kira-kira kalau bagi orang Pasuruan dikatai jaran marah enggak? Sangat marah atau enggak? Marah Pak. Mosok jaran ya? Lebih marah mana? Dibilang jaran apa bedes? Jaran. Jadi bisa jadi ada orang yang kan beda-beda ya. Kalian berpikir oh yo jaran Pak, oh yo bedes Pak, yo podo ae Pak gitu ya. Kalau kalian dikatakan anjing, marah enggak? Marah. Bagi orang Eropa enggak marah. Coba istilah you are my dog. Kamu anjingku. Sayangan. Iya, artinya kesayangan. Kamu itu teman terbaikku, karena anjing itu di sana stigmanya adalah teman, kawan, sahabat. Loh, kalau misalnya kamu ketemu ambek wong becaan ndek ngarep mbok marah, "Hei asu" ngene. Ya terjadi pertikaian gitu ya. Jadi ini stigma masyarakat berbeda gitu ya. Pada satu dua community kalimat itu bisa berbeda makna gitu ya. Jadi yang ketiga, batasan stratifikasi adalah stigma masyarakat. Ketika sebuah masyarakat, misalnya ya, ini kumpulannya warung kopi, ini semuanya adalah kalian ini pedagang kopi gitu ya. Kalian ini semua pedagang kopi. Kemudian saya kemudian ada ngomong kasar sedikit. Ya kalian nggak akan tersinggung. Padahal lupa acaranya kan resmi Pak. Sedang seminar peningkatan manajemen warung kopi misalnya. Seminar peningkatan manajemen warung kopi. Ono seminar ngono bae ono ya. Jadi acaranya formal. Tapi lah kok ada omongan kasar dan nggak marah. Kenapa? Ya karena biasa tiap hari, tiap malam memang mendengar kalimat-kalimat kasar seperti itu, nggak masalah. Jadi di telinga mereka ada toleransi. Di telinga mereka ada toleransi. Di dalam pikiran mereka ada stigma yang tidak terlalu berat, bahwa ketika ada orang memaki, ya ketawa aja mereka biasa.
Tapi kalau misalnya Anda sedang seminar nasional dengan beberapa profesor misalnya, kemudian Anda mengeluarkan makian, ya langsung Anda dikeluarkan dari grup. Kenapa? Ya itu tadi, karena stigmanya berbeda. Oke ya, itu dicatat ada 3 hal. Yang pertama keajegan, yang kedua situasi kondisi toleransi, ojo disingkat gitu ya. Situasi kondisi toleransi, tapi ojo disingkat gitu ya. Disingkat garai enak gitu ya. Berikutnya yang ketiga adalah stigma. Jadi stigma, pikiran masyarakat. Jadi kalau di dalam pikirannya itu tadi omongan yang nggak kasar, ya nggak kasar, nggak masalah. Tapi kalau sedikit omongannya kasar jadi masalah. Gitu. Jadi kita sebagai pembicara harus tahu batasan. Seorang speaker ya, penutur harus tahu batasan stratifikasi ini. Kita harus punya pengetahuan batasan umum. Kayak aku misalnya ngomong jaran di depan orang Jawa Tengah, ya enggak boleh. Meskipun bagi orang Pasuruan ngomong jaran ya enggak terlalu kasar, kecuali asu kasar. Gitu ya. Tapi dari batasan umum ngomong jaran, ngomong asu enggak boleh. Kenapa? Karena ngapain kita bahas nama-nama hewan gitu ya. Tetap aja itu memaki gitu ya. Namanya makian secara umum enggak boleh, apapun bentuknya. Jadi itu. Jadi tahu batasan-batasan secara umum. Meskipun dalam diri kita, dalam stigma kita, diri kita sendiri, omongan itu tidak terlalu kasar, tapi kita harus paham stigma dalam pikiran lawan bicara. Itu ya. Jadi teman yang bahas batas stratifikasi tadi agak kurang, gregetnya kurang gitu ya, karena baca. Tolong itu nanti diperbaiki. Dan yang dibaca, nah ini loh batasan stratifikasi ini. Ini kan masih bahasa bahasa terjemahan ini ya. Itu diperbaiki. Oke. Coba saya tanya kepada kelompok, ada tidak standar bahasa Jawa? Pak, standar bahasa Jawa yang bagaimana, Pak? Loh ya, kan tadi kan kita selalu bicara standar itu bahasa Indonesia. Kalau standar bahasa Jawa ada enggak? Kalau standar bahasa Jawa mungkin mungkin yang ini Pak, ada macam-macam bahasa yang di bahasa Jawa kan ada tingkatan-tingkatannya, ada ngoko, kromo sama kromo inggil, ada 3 tingkatan itu kan. Kalau di ngokonya itu kan itu bahasanya kasar Pak, bahasa sehari-hari kita, seperti kita bicara sama sederajat sama kita. Sama kromo itu tingkatan yang kedua yang mungkin kita bisa bicara sama kakak atau mas kita. Terus sama kromo inggil itu yang tingkatan yang ketiga. Mungkin itu yang apa itu yang dimaksud Bapak, apa bagaimana? Kalau standar bahasa Madura? Madura. Oh, di bahasa Madura juga. Bentar. Pertanyaan saya. Oh, di bahasa Madura juga ada seperti itu, Pak. Pertanyaan saya gini. Keras yo. Kalau berarti semua bahasa ada standarnya. Sebentar Pak, suaranya kurang keras. Berarti semua bahasa ada standarnya. Oke Pak, ada. Iya Pak. Nah, bahasa yang tidak standar itu yang bagaimana? Gimana Pak? Berarti bahasa yang tidak standar yang bagaimana? Saya campur-campur. Ya, ada yang jawab tadi bahasa yang Campur. Nah, bahasa yang penggunaannya tidak ajeg, dicampur-campur, ya nggak jelas. Kamu ini
berbahasa Indonesia apa berbahasa Jawa? Kok dicampur gitu ya. Jadi itu yang disebut kemudian bahasa yang tidak standar. Artinya semua bahasa itu punya standar. Semua bahasa punya standar asalkan diucapkan ya, disampaikan sejak. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya bahasa Inggris, bahasa Madura ya bahasa Madura. Nah, itu yang disebut kemudian berbahasa secara standar. Berikut juga logatnya. Karena ada orang yang berbahasa Jawa tapi logatnya logat Inggris misalnya, logat Eropa. Ada yang itu ya, salah satu artis di JTV itu ya, dia berbahasa Jawa tapi logatnya Eropa. Jadi memang orang berbahasa Inggris yang kemudian mengucapkan bahasa Jawa. Jadi orang aslinya berbahasa Inggris mengucapkan bahasa Jawa. Jadinya tidak standar. Di telinga orang Jawa nggak enak. Berarti pertanyaan saya berikutnya, siapa yang menetapkan standar? Yang menetapkan standar itu dari budaya kita sendiri, Pak, dari kebiasaan kita, yang ada di Pulau Jawa. Kita ini siapa? Gimana, Pak? Kita yang dimaksud itu kita siapa? Penduduk asli. Nah, benar. Jadi yang menetapkan standar adalah native speaker atau penutur asli. Nah, ya itu tadi maksudnya, Pak. Itu maksudnya. yang menetapkan standar adalah penutur asli. Orang Jawa mendengarkan orang Eropa berbicara Jawa, kupingnya langsung gatel. Gak ngono bahasa Jawa asli ini gitu. Sama ketika kita berbahasa Madura, kita ini ya orang Pasuruan berbahasa Madura, kemudian pergi ke Madura berbahasa Madura, diketawain lagi, hehe kok ngono bahasa Madura, gitu ya. Jadi yang bisa yang merasakan, yang bisa menilai apakah dia sudah standar bahasanya ya native speaker atau penutur asli. Nah, khususon untuk bahasa Indonesia yang menetapkan standar adalah penutur asli Indonesia yang kemudian disahkan dalam, sementara ini PUEBI, pedoman ejaan bahasa Indonesia. Sementara ini yang distandarkan adalah ejaan. Logat ada standarnya nggak logat? Logat standar. Logat bahasa Indonesia standar ada enggak? Sebenarnya tidak ada, Pak. Namun yang seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi tentang dialek Jakarta menentukan posisi stratifikasi. Jadi ketika menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek atau logat Jakarta itu tadi seperti menempatkan pada posisi yang tinggi. Jadi kedengarannya orang berbahasa Indonesia dengan dialek Jakarta itu tadi seperti menjadi standar. Jadi kelas elit, menjadi kelas atas, kelas elit gitu ya. Jadi kalau stratifikasi dialek tidak ada, maksudnya standarisasi dialek itu tidak ada. Kalau standarisasi ini ejaan, standarisasi penulisan itu ada. Tapi begitu standarisasi dialek tidak ada. Tetapi
dialek-dialek dari daerah tertentu menjadi acuan, gitu ya. Jadi semacam kalau bahasa Inggris juga ada, misalnya ada Inggris Inggris British ya, ada Inggris Amerikan, ada Inggris India, ada Inggris apa namanya, African, gitu ya, African English, Indian English, terus apa namanya, Australian English, Singapore English. Itu yang seakan-akan tidak standar. Yang standar adalah yang kalau nggak British American. Kenapa? Sebenarnya itu standarisasi didudukkan pada elit, gitu ya. Jadi kelas atas. Kalau ngomong bahasa Inggris yang bener, ya yang bisa diterima oleh British dan English. Kalau bahasa Inggrisnya Singapura, bahasa Inggrisnya Malaysia, bahasa Inggrisnya India, apalagi bahasa Inggrisnya orang Afrika, yaitu dikatakan tidak standar, ya, dikatakan tidak elit. Tapi ini justifikasi aja, gitu loh, sekadar stigma dari masyarakat penutur bahasa Inggris, gitu. Stigmanya bahwa tuturan mereka nggak standar, kita yang standar. Sama dengan orang Jawa Tengah ya, Jawa Tengah mengatakan mereka adalah yang standar. Padahal orang Bali pun bisa berbahasa Jawa, orang Sunda juga bisa berbahasa Jawa, tapi tidak standar, dikatakan tidak standar. Bahasa Jawa yang standar itu ya bahasa Jawanya orang Jawa Tengah. Jawanya orang Ngapak misalnya, itu enggak standar, malah lucu, dikatakan lucu. Jawanya orang Pasuruan dikatakan kasar. Iya Pak. Gitu ya. Nah itu. Jadi setiap bahasa punya stratifikasi dan batasan-batasan. Kemudian standar levelnya didasarkan pada stigma. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah masyarakat itu sendiri, khususnya native speaker. Kemudian kalau bahasa nasional, stratifikasi ininya, standarnya ada yang ditetapkan secara undang-undang, tapi juga ada yang ditetapkan oleh masyarakat. Yang undang-undang yang tadi yang tulisan, YYD itu undang-undang. Oke. Kemudian siapa yang menetapkan bahasa formal dan tidak formal? Indonesia. Formal dan tidak formal. Siapa yang menetapkan bahasa formal dan tidak formal? Yang itu Pak, yang bukan kami. Kita ngobrol ini formal atau tidak formal? Formal, tidak formal. Santai. Kata siapa? Saya. Tidak formal Pak. Formal. Semi formal Pak, itu ya. Oke. Yang menentukan adalah kesepakatan tidak sengaja. Ya. Jadi kesepakatan antar seluruh pembicara yang jadi ini kesepakatan gitu ya. Ini kesepakatan. Kalau Anda sepakat ini formal, maka kita buat ini formal, maka Anda tidak kelometan, kecuali beberapa teman yang kita kick itu tadi gitu ya, yang merasa tidak ini bukan diskusi formal, ini bercanda aja gitu ya. Jadi yang seperti itu artinya kesepakatan seluruh anggota bicara, seluruh anggota diskusi ini bersepakat bersama bahwa ini adalah diskusi yang formal atau mungkin semi formal, tetapi ini bukan diskusi yang tidak formal. Kalau tidak formal berarti boleh aja di sini ada yang nyanyi gitu, boleh. Ya. Berikutnya, siapa yang menetapkan bahasa resmi dan tidak resmi? Halo. Pertanyaan berikutnya.
Siapa yang menetapkan bahasa resmi dan tidak resmi? Mohon maaf Pak, tiba-tiba keluar. Ya, nggak apa-apa. Oke. Masih ada 2 lagi pertanyaan terakhir. Kalau sudah nanti selesai kok. Ntar. Oke, nah pakai ini aja sudah. Nah, Oke. tapi untuk PowerPoint-nya mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa yang menetapkan bahasa resmi dan tidak resmi? Kesepakatan dulu. Perencanaan Siapa? warga Indonesia tidak resmi. Oke, saya beri gambaran begini. Di mana namanya? Negara yang lepas dari Indonesia? Di Timor Leste. Dulu bahasa resminya apa? Indonesia. Sekarang? Bahasa Portugis. Ya, jadi di situ ada bahasa Portugis. Nah, siapa yang menentukan itu? Hah? Yang menentukan adalah masyarakat. Apakah semua masyarakat terima dengan ketentuan itu? Enggak Pak, saya kalau di sini tuh presidennya itu Pak. Ya, berarti siapa? Yang menentukan adalah mosok presiden jak karepe dhewe. Apa istilah dalam ilmu sosialnya apa? Penguasa. Oh iya Pak. Jadi jangan pemerintah itu yang diakui oleh masyarakat, tapi ada juga yang tidak diakui. Tidak semua pemerintahan diakui. Maka kita ambil satu istilah dalam ilmu sosial ya disebut dengan penguasa. Ya, yang menetapkan bahasa resmi dan tidak resmi adalah penguasa. Saat ini waktu saya diskusi kalau nggak salah 4 tahun yang lalu ya di sama salah satu ini. Jadi di dalam Kementerian Kebudayaan Malaysia itu ada salah satu yang membidangi untuk pemeliharaan bahasa Melayu. Namanya Profesor Dr. Ibrahim Alwi. Profesor Dr. Ibrahim Alwi itu masih muda, orangnya ganteng gitu ya, meskipun sudah profesor. Jadi Pak Ibrahim Alwi ini kemudian sempat menyatakan begini, saya kecewa dengan pemerintah Malaysia dan semoga saja Indonesia tidak terjadi seperti Malaysia, dikarenakan di sana itu bahasa resminya itu ditambah dengan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris dianggap salah satu bahasa resmi, bahasa pengantar pemerintahan di sana. Siapa yang menentukan? Ya pemerintah, penguasa. Di antara para penguasa ini kemudian dia menginginkan ada bahasa Inggris di situ dengan harapan ya karena memang di sana juga negara persemakmuran Inggris ya. Mereka berharap ada hubungan yang lebih baik lagi dan penguasaan bahasa Inggris yang lebih komprehensif pada masyarakatnya.
di Indonesia itu jangan sampai terjadi. Semoga aja tidak sampai terjadi. Jadi seperti itu. Jadi sampai-sampai bahasa Inggris itu dianggap bahasa resmi secara pemerintahan di Malaysia. Indonesia belum. Jangan sampai. Ya, artinya yang menetapkan penguasa. Sama di ini di apa namanya di Timor Leste, ketika awal-awal ya bingung, tidak semua orang Timor Leste tahu bahasa Portugis, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa, kalau nggak salah disebut bahasa teknologi. Tahu nggak kenapa kok bahasa Indonesia di Timor Leste digunakan sebagai bahasa teknologi? Karena semua teknologi mulai dari HP, printer, tulisan itu bahasa Indonesia. Gitu. Kan mereka datangkan barang-barang kan dari Indonesia gitu ya. Nggak ada misalnya mesin cuci pakai bahasa Portugis, kan nggak ada. Wong tuku di Bali gitu kan gitu. Barang masuk dari Bali, ya sudah pakai dari Nusa Tenggara. Ya pakai bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa teknologi, tapi bahasa bahasa resminya tetap bahasa Portugis. Jadi sampai seperti itu. Jadi resmi tidak resminya bahasa itu opo jare penguasa. Itu ya yang menentukan penguasa. Pertanyaan terakhir. Bisakah status elit bahasa Indonesia di Indonesia bergeser? Bisa, Pak. Caranya? Itu Pak, kenapa dikatakan elit? Karena kan dulu ibu kotanya berada di Jakarta. Ya. Dengan kabar ibu kota akan berpindah ke Kalimantan. Mungkin status elitnya berada di bahasa Indonesia Kalimantan. Ya, bisa saya tambahkan, Pak? Ya, monggo. Karena mungkin dulu ibu kotanya berada di Jakarta. Jadi, dalam lingkup kota Jakarta tersebut kan biasanya pekerja-pekerja yang menggunakan tuturan berdialek Jakarta tersebut sering ditampil dalam televisi atau media komunikasi lainnya. Jadi orang-orang seluruh Indonesia sering mendengarkan tuturan-tuturan yang berdialek Jakarta. Jadi elitnya bahasa Indonesia tersebut terbawa pengaruh Jakarta tersebut, Pak. Jika sekarang ibu kotanya berada di Kalimantan, mungkin seluruh media berpusat pada Kalimantan, kemudian yang menggunakan atau menginformasikan yang menggunakan dan menginformasikan melalui media tersebut menggunakan dialek dan bahasa Kalimantan. Gitu, Pak. Mungkin pengaruhnya dari faktor tersebut. Apakah ada koreksi dari Pak Tristan? Oke, benar seperti itu. Jadi status elit pada dialek status elit pada dialek bahasa Indonesia bisa berubah, bergantung pada kekuatan media, gitu ya. Saat ini media kita satu arah dari Jakarta, gitu ya. Jadi kalau kita baca beberapa artikel, nanti coba saya share nanti, ada yang namanya media satu arah, gitu ya. Satu sumber medianya itu semua Jakarta, opo-opo Jakarta, semuanya Jakarta, bahasa juga Jakarta, budaya juga Jakarta. Maka budaya yang modern adalah Jakarta, bahasa yang modern adalah Jakarta, semuanya Jakarta. Nah, bisa jadi ketika ibu kota berpindah, maka bisa jadi misalnya mau pindah ke Kalimantan, nah bisa jadi
medianya akan pindah ke Kalimantan. Gaya bahasa yang elit adalah gaya bahasa Kalimantan. Tuturan dialek yang elit, tuturan dialek yang standar adalah standar orang Kalimantan. Jadi seperti itu. Memang benar tadi jawabannya. Jadi media, kekuatan media yang berasal dari ibu kota itu menentukan status elit, dan bisa jadi status elit itu bergeser jika sumber medianya bergeser. Sumber media dipengaruhi oleh keberadaan ibu kota. Benar, bagus. Jadi itu ya, itu hasil diskusi hari ini dimasukkan ke dimasukkan ke tulisannya ya, untuk memperkaya tulisan. Iya, baik Pak. Kemudian yang dari buku stilistika tolong diterjemahkan dan dibahasakan kembali. Jangan ditulis mentah-mentah. Jangan sampai bab yang Anda tulis Anda sendiri nggak paham isinya, gitu ya. Jadi jangan sampai pas kamu baca tulisanmu sendiri, kamu baca kamu nggak paham, itu keterlaluan, gitu ya. Jadi sebelum itu dikumpulkan nantinya dibaca lagi, diterjemahkan lagi, dibahasakan sendiri sesuai dengan pemahaman masing-masing. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah presentasi saat ini, luar biasa. Kita beli aplaus ya, aplaus dulu. Oke, demikian presentasi untuk kelompok 2. Luar biasa, cukup bagus. Ada sedikit kendala dari teman-teman. Semoga di pertemuan berikutnya teman-teman lebih care lagi pada pada kualitas kelompok, tidak lagi membaca tetapi memahami. Juga teman-teman anggota jika memang tidak tidak serius untuk mengikuti perkuliahan secara daring ini, bisa tidak mengikuti. Jadi bisa live, tinggalkan aja daripada memberikan gangguan seperti tadi itu, gitu ya. Oke, semangat terus meskipun banyak gangguan pada kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.